Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya di dalam Renungan Pagi GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan tema atau membagikan satu tema, yaitu hidup rukun mendatangkan berkat. Hidup rukun mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup rukun ini sangat-sangatlah dibutuhkan buat semua orang, Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan siapapun kita, ya, hidup rukun. Nah, kalau kita hidup rukun, Bapak Ibu Saudara, di sana ada berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana di dalam keluarga kita juga harus hidup rukun. Di tempat kerja kita juga harus hidup rukun. Customer kita juga kita harus hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Ya, di komunitas kita, gereja kita juga harus hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Mazmur 133 ayat 1 di sana dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah itu hanyalah hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, harus wajib melakukan yang namanya hidup rukun ini dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, membawa identitas kasih itu, yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, sudah sepatutnya kita juga harus hidup rukun. Karena Tuhan sendiri sudah mencontohkan kehidupan rukun itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia pertama. Nah ini saudara, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, hidup berdampingan dengan rukun. Dengan binatang-binatang itu pun juga hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada saling membinasakan di sana, tidak ada saling bully di sana, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup rukun itu pertama kali diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dimanapun kita berada, harus bisa menciptakan hidup rukun itu, ya. Dan di dalam Matius 18, 19, 20 di sana dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan ayat ke-20 Bapak Ibu Saudara, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita rindu Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, kita rindu Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaan kita, kita rindu Tuhan hadir di tengah-tengah setiap pergumulan kita, ya, kita rindu Tuhan hadir di tengah-tengah komunitas kita. Cuma satu jawabnya saudara, kita harus hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara, gak semua orang bisa melakukan hidup rukun ini. Padahal katanya dia orang Kristen. Ini suatu pertanyaan yang besar Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka tidak bisa hidup rukun? Suami istri gosret terus, gak bisa rukun, ya, keluarganya berantakan, anak gak bisa akur dengan orang tua. Ini banyak terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Masalahnya adalah dia tidak tinggal di dalam Tuhan, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan hidup rukun itu. Coba Bapak Ibu Saudara, apa enaknya dalam satu keluarga tidak saling tegur? Nggak enak saudara, itu dalam satu keluarga. Bagaimana kalau dengan komunitas kita? Bagaimana dengan komunitas tempat kerja kita? Nggak enak saudara.
Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, wajib saya katakan harus menjadi hidup rukun. Rukun sama suami kita, sama istri kita, sama anak-anak kita. Rukun dengan bos kita, ya, kalau di tempat kerja, dengan rekan-rekan kerja kita, dengan customer kita, ya. Jadi di situ terjalin suatu komunikasi, satu ikatan batin yang kuat, saudara. Sehingga apa? Berkat Tuhan turun di situ. Tadi dikatakan apapun yang kamu minta Tuhan kabulkan. Kalau kita hidup rukun, apapun yang kita minta Tuhan kabulkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada kesempatan pagi yang indah ini, mari kita sama-sama hidup rukun. Ya, sama-sama hidup rukun. Sehingga apa? Supaya berkat-berkat Tuhan itu turun ke atas kita. Berkat-berkat turun ke atas komunitas kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Di tempat lingkungan kita, lingkungan tempat kita tinggal. Bahkan ada di sana ada RT RW, rukun tetangga, rukun warga. Nah, ini saudara, hidup rukun ini harus kita jadikan habit dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ada perbedaan bahwa kita ini loh anak Tuhan, gitu. Kita ini loh pengikut Kristus, gitu. Bahkan Tuhan pun mengajarkan dengan musuh kita pun kita harus mendoakan. Gak boleh membenci. Nah ini kan luar biasa saudara. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Marilah kita hidup rukun dengan siapapun, ya, sehingga berkat-berkat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Karena itu yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Bagaimana kami harus hidup rukun, karena itu yang Engkau mau Bapa. Dan dimanapun kami berada, kehidupan kami adalah kehidupan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk terus Tuhan menjalankan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Hidup rukun mendatangkan berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, anak mengucap syukuran berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.